Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Sirah Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, atau lebih tepatnya ringkasan Sirah Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, yaitu masih pada kisah perang Uhud, yang waktu itu kaum muslimin masih membicarakan apakah akan keluar menemui musuh atau bertahan di Madinah. Adapun mereka para sahabat yang mulia yang semangat berjihad tetapi tidak sempat perang pada perang Badr, maka mereka berkata, ya Rasulullah, kita temui mereka, kita datangi mereka, kita keluar menemui mereka, agar mereka jangan berkata bahwa kita ini penakut. Sedangkan beberapa orang yang lain memilih untuk bertahan di Madinah. Rasulullah SAW cenderung untuk bertahan di Madinah. Dan yang juga berpendapat untuk bertahan di Madinah adalah para munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokohnya, juga menyatakannya, Rasulullah, kita bertahan saja di sini. Ngapain kita keluar? Kalau mereka masuk ke sini, niscaya kita akan perangi mereka, dan juga anak-anak, ibu-ibu akan bisa melempari mereka rame-rame. Sampai ketika melihat bersikeras para sahabat ingin keluar, Rasulullah menyelempangkan senjatanya, masuk ke rumahnya, berpakaian dengan pakaian perang, sampai ketika mereka berbicara sesama mereka, para sahabat yang mulia ridwanullah alaihim majma'in, kata mereka, sungguh sepertinya kita memaksa Rasulullah SAW. Tidak sepantasnya kita memaksa beliau. Maka ketika Rasulullah keluar, mereka mengatakan kepada Nabiullah Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya kami tadi memaksa engkau. Sungguhnya tidak pantas bagi kami untuk memaksa engkau. Silahkan. Kalau engkau memilih untuk tetap di Madinah, kami akan bersamamu. Ikhwanuddin a'azakullah, apa jawaban Rasulullah SAW? Jawaban Rasulullah SAW adalah ucapan yang sangat terkenal. Ma yanbaghi li nabiyyin idza labisa la'matahu an yada'aha hatta yuqatil.
Tidak pantas bagi seorang nabi kalau sudah memakai pakaian perangnya, tidak pantas untuk melepaskannya kembali hingga bertempur. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarnya Rasulullah SAW bersama pasukannya, bersama para sahabat yang mulia, bersama munafikin yang berjumlah sekian banyaknya. Kenapa kaum munafikin banyak yang ikut? Pada perang Badr, munafik tidak ada yang ikut. Semuanya beralasan dengan sekian juta alasan. Saya begini, kami begitu. Sehingga ahlu Badr dijamin semuanya dengan jannah. Ahlu Badr. Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimatnya dalam hadis yang sahih dalam Bukhari, "Wa ma yudrika ya Umar, la'alla Allah ittala ala ahli Badr wa qala if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak tahu wahai Umar, bahwa Allah melihat pengikut perang Badr dan Allah katakan kepada mereka, berbuatlah semau kalian, Allah telah mengampuni kalian. Dijamin dengan ampunan bagi ahlu Badr. Karena memang tidak ada munafikin. Munafik enggak berani mereka untuk mati atau untuk luka atau untuk mengorbankan nyawanya dan hartanya, enggak mau mereka. Mereka yang paling bakhil dan mereka paling penakut dalam perang. Ini munafikin. Tetapi ternyata dalam perang Badr mereka menang. Rasulullah SAW dan para sahabatnya menang dengan kemenangan yang gilang gemilang, masya Allah, sehingga munafikin kecewa. Kenapa kemarin gak ikut? Ketika bagi-bagi pampasan perang, munafikin sedih. Lihat keanehan munafikin. Harusnya kalau Rasulullah SAW dan para sahabatnya kaum muslimin menang, mestinya mereka ikut gembira. Kaum muslimin ikut gembira bersama kemenangan kaum muslimin. Iya kan? Tetapi ketika mereka gembira, kaum munafikin sedih. Kenapa sedihnya? Coba kalau kita ikut kemarin, kita dapat pampasan perang. Kelihatannya orang ini kalau perang dapat kemenangan. Maka pada perang Uhud mereka keluar semuanya. Ikut perang. Itu pun di tengah jalan masih mereka sebagian kembali pulang lari. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Kata Allah, kalaupun mereka ikut dalam perang bersama kalian, ma zadukum illa khabala, enggak menambah kalian kecuali kejelekan. Munafikin kalau ikut perang ngerisi, ganggu. Tidak nambah kecuali khabala. Ikhwanuddin a'azakumullah. Maka keluarlah mereka, tetapi di perjalanan ahlun nifaq pulang kembali. Disebutkan di sini, bos, berkata seorang Ansar kepada para munafikin itu dengan kalimat udzakirukumullah, aku ingatkan kalian, jangan kalian biarkan kaum kalian sendiri dibiarkan melawan musuh tanpa kalian tolong. Jangan biarkan nabi kalian sendiri menemui musuh-musuhnya. Apa jawaban munafikin? Lau na'lamu annakum tuqatilun lama aslamnakum. Kalau saja kami tahu bahwa kita akan berperang, niscaya kami enggak akan ikut kalian. Enggak akan masuk Islam bersama kalian. Na'udzubillah. Ucapan kemunafikan, ucapan kufur dari mereka para munafikin. Ikhwanuddin a'azakumullah, kemarin kita bahas sampai pada ucapan para sahabat yang sudah tidak sabar ingin berperang. Dan berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, atur'a zuru'u bani Qailah walam nudarib." Ya Rasulullah, apakah mereka sudah memanen, memasuki kebun-kebun ahli Qailah, Bani Qailah, dan kita belum berperang? Karena musyrikin sudah memasuki kebun-kebun salah satu dari suku-suku di Madinah, yaitu suku Bani Qailah. Sudah memasukinya, sudah mengambil korma-kormanya dan sebagainya. Kita masih belum berperang. Demikian semangatnya mereka untuk berjihad fisabilillah. Sedangkan Rasulullah SAW ta'abba, berada di tengah-tengah. Tersembunyi di tengah-tengah 700 pasukan. Demikian sengaja untuk menyamarkan kepada musuh siapa di antara 700 ini yang Rasulullah SAW memakai pakai perang yang mirip dan sama.
Wa amara 'ala ar-rumati Abdullah bin Jubair. Dijadikan sebagai pemimpin para pemanah seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Jubair radhiyallahu taala anhu. Wa huwa mu'limun yawma idzin bi thiyabin bayd. Dan beliau diberi ciri tanda yaitu pakaiannya yang putih. Warumah khamsuna rajulan. Dan para pemanah itu jumlahnya 50 orang para pemanah. Nabi katakan kepada para pemanah ini yang diletakkan di gunung Uhud, yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, apa kata Nabi? Indahil khail anna bin nabil. Hujani pasukan berkuda mereka dengan panah-panah kalian. La ya'tuna min khalfina. Jangan sampai mereka mendatangi kami, menyerang kami dari belakang kami. Yani, hendaklah kalian melindungi punggung-punggung kami. Hujani pasukan berkuda mereka yang berputar melewat bukit Uhud dengan panah-panah kalian. In kanat lana aw alaina. Tetap kalian di sana, apakah lana atau alaina. Apakah kita menang ataupun kita kalah, kalian tetap di atas. Apakah kita dalam keadaan sedang kuat atau kita terpukul, kalian tetap di sana. Fasbut alaina la nu'tiyanna min qibalik. Hendaklah kalian tetap di sana, jangan sampai mereka mendatangi kami dari sisi kalian. Jangan sampai mendatangi kami dari sisi kalian. Karena Rasulullah SAW menghadap ke arah yang berlawanan dengan Bukit Uhud. Sedangkan para pemanah berada di atas Bukit Uhud. Dikhawatirkan mereka berputar dan mendatangi Rasulullah SAW dan pasukannya dari belakang, maka ada para pemanah tadi yang melindungi punggung-punggung para sahabat, para mujahidin radhiyallahu alaihim ajma'in. Wa zahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dir'ai. Sedangkan Rasulullah SAW terlindung punggungnya dan badannya dengan pakaian besi. Dan sudah pernah kita ceritakan bahwa pakaian besi itu tidak lempengan besar, tetapi lempengan yang kecil-kecil tersusun. Nah, wa dafa'al liwa ila Mus'ab bin Umair. Sedangkan liwa, bendera perang, dipegang oleh Mus'ab ibn Umair radhiyallahu taala anhu. Salah seorang dari saudara dari Bani Abdiddar. Salah satu dari suku Bani Abdiddar. Wa ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yawma idzin Samurah ibn Jundab wa Rafi' ibn Khudaij wa akha Bani Harithah wa huwa ibna 15 sanah. Rasulullah SAW mengizinkan dua sahabat Rafi' ibn Khudaij dan akha Bani Harithah untuk ikut dalam berperang padahal umurnya baru 15 tahun. Wa kana qad radahuma, yang dulu pernah ditolak dalam perang Badar diterima pada perang Uhud. Ketika itu tadinya ditolak dan kemudian Rasulullah SAW didatangi oleh mereka dan berkata, ya Rasulullah, inna Rafi'an ramin fa'ajazahu. Sesungguhnya Rafi ini ahli melempar, ahli pemanah. Maka ajazahu, diizinkan. Falamma ajaza Rafi'an, ketika Rafi diizinkan, maka datang pula Samurah. Ya Rasulullah, inna Samurah yasri' Rafi'an. Sesungguhnya Samurah mampu mengalahkan Rafi'. Kenapa enggak boleh ikut? Maka dites, mengalahkan Rafi' dan kemudian diizinkan pula untuk berangkat. Demikian semangatnya para remaja dalam jihad berperang fi sabilillah. Seumur-umur kalian kan 15. Nah. Qalat wa radda Rasulullah SAW Usamah ibn Zaid. Sedangkan yang ditolak ketika itu mau ikut tapi masih belum boleh adalah Usamah ibn Zaid, Abdullah ibn Umar ibn Khattab, wa Zaid ibn Thabit, dan Barra ibn Azib, dan Amr ibn Hazm, dan Usaid ibn Zuhair. Thumma ajazahum yawmal Khandaq. Dan mereka ini dibolehkan berperang pada perang Khandaq. Nanti akan datang riwayatnya di kajian mendatangi bi'idnillahi ta'ala. Wahum abna'u 15 sanah. Dan mereka waktu itu berumur 15 tahun. Wa ta'abba'at Quraisyun wahum 3,000 rajul. Wa ma'ahum 100 farasin qad janabuha. Sedangkan Quraisy musyrikin
juga sudah mempersiapkan dengan memakai pakaian-pakaian perang mereka dengan jumlah 3,000 rajul. 3.000 orang. Pada perang Badar mereka 1.000, kaum muslimin kurang lebih 300 orang. Sekarang ketika kaum muslimin sekian ratus, hampir 1.000, 700 orang, nggak sampai 1.000 karena yang 300-nya ada munafikin, bahkan separuh dari mereka pulang. Ternyata jumlah musyrikin 3 kali lipatnya, yaitu 3.000 orang. Wa ma'hum mi'ata farasin qad jannabuha. Dan bersama mereka ada 200 pasukan berkuda yang sudah mereka persiapkan. Mereka letakkan di sisi, yakni di sayapnya pasukan berkuda. Faja'alu ala maimanah al-khail Khalid ibn Walid. Dijadikan pemimpin sayap kanan dari pasukan berkuda adalah Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu, tetapi waktu itu masih kafir. Ini kisah ketika Khalid bin Walid masih dalam keadaan kafir. Nah, kemudian masuk Islam. Setelah itu, ketika dekat Fathu Mekah, sebelum Fathu Mekah, radhiyallahu taala anhu. Wa ala maisaratiha Ikrimah ibn Abi Jahal. Sedangkan di kirinya dipimpin pasukan berkuda itu oleh Ikrimah ibn Abi Jahal. Ikrimah juga masuk Islam setelah setelah Fathu Mekah. Kalau Khalid sebelum Fathu Mekah, sedangkan Ikrimah setelah Fathu Mekah. Wa hasunat Islamu, dan Islamnya baik, bukan keterpaksaan. Sungguh-sungguh masuk Islamnya. Bahkan waktu itu sudah di dalam daftar hitam, daftar orang-orang yang akan dibunuh. Kalau nanti kita berhasil masuk ke Mekah, bunuh orang ini. Termasuk dalamnya Ikrimah ibn Abi Jahal. Bahkan waktu itu sudah ingin melarikan diri, sudah sampai di pinggir pantai akan menyeberang. Tetapi disusul oleh saudaranya yang sudah masuk Islam dan dikatakan, kalau engkau mau masuk Islam, selamat. Nih, jubah dari Rasulullah SAW sebagai bukti. Aku yang akan menjaminnya. Maka kembali dan masuk Islam. Wa hasunat Islamuh. Dan beliau syahid dalam perang jihad di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi waktu itu beliau masih kafir, juga memimpin pasukan perang di kirinya. Lihat ikhwanuddin a'azakumullah. Persis sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Apa maknanya? Orang-orang hebat di zaman jahiliyah akan jadi orang-orang hebat di zaman Islam. Idza faqihu, kalau mereka faqih. Ketika ditanya ya Rasulullah SAW oleh para sahabat, siapa yang akraman nas? Man akraman nas? Siapa manusia yang paling mulia? Dijawab, inna akramakum indallahi atqakum. Dijawab, atqakum, yang paling takwa. Ya Rasulullah, laisa an hadza nas'al, bukan tentang itu yang kami tanyakan. Maka kata Nabi, kalau begitu, yang paling mulia adalah Yusuf. Anak Nabi. Nabiun ibni Nabi, ibni Nabi, ibni Nabi. Ya Rasulullah, laisa an hadza nas'al, bukan tentang itu kami tanya. An ma'adinil Arab tas'alun? Apakah kalian bertanya tentang perbendaharaan Arab? Ketika mereka menjawab iya, fa khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau tentang perbendaharaan Arab, yakni orang-orang Arab, maka siapa yang hebat di zaman jahiliyah, memiliki kehebatan, keunggulan zaman jahiliyah, maka dia akan memiliki keunggulan di dalam Islam. Kalau dia faqih. Maka kita lihat sekarang Khalid bin Walid. Di zaman jahiliyah sudah menjadi pimpinan pasukan. Ahli strategi. Begitu melihat ada kesempatan, dia tidak akan lepaskan kesempatan itu. Nah, demikian pula yang Ikrimah. Demikian pula yang lainnya. Dan setelah masuk Islam, kepandaian perangnya, ahli strateginya digunakan dalam jihad fisabilillah, dan Rasulullah SAW menjulukinya dengan Saifullah. Saifun min suyufillah. Pedang dari pedang-pedang Allah. Tapi kita akan bahas tentang itu pada kajian mendatang, pada pembahasan yang lain. Sekarang masih pada perang Uhud, sedangkan Khalid bin Walid dalam keadaan masih kafir ketika itu. Nah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yakhudhu hadha as-sayf bihaqqihi
Ketika akan berperang, Nabi menawarkan, siapa yang akan mengambil pedang ini dengan haknya? Rasulullah menawarkan pedangnya. Siapa yang mau memakainya? Dengan menunaikan haknya. Faqama ilaihi rajulun fa'amsakahu anhum. Maka bangunlah seseorang, kemudian memegangnya. Hatta qama ilaihi Abu Dujanah Samak ibn Kharashah. Qama ilaihi rijal. Sekian, bukan satu orang. Rijal. Satu orang maju semuanya dan menyatakan aku yang akan memegang pedang itu. Tapi Rasulullah SAW amsaka anhum. Rasulullah tidak memberikan pada mereka. Sampai ketika Abu Dujanah yang bernama Samak ibn Kharashah. Julukannya Abu Dujanah. Faqala wa ma haqquhu ya Rasulullah. Haknya apa ya Rasulullah? Tidak langsung mengambil. Dan ini termasuk sifat dari sifat-sifat yang terpuji, yaitu al-anah. Apa makna anah? Tidak terburu-buru langsung menyatakan anah. Tetapi tanya dulu sampai jelas. Haknya apa ya Rasulullah? Karena Rasulullah menawarkan dengan kalimat, siapa yang mau memakai pedang ini dengan haknya? Maka Abu Dujanah bertanya, ya Rasulullah, ma haqquhu? Apa haknya? Qala an tadribihil aduwa hatta yanhani. Nah, dikatakan peganglah dan pukulkanlah kepada musuh sampai pedang ini bengkok. Nah, sampai yanhani. Qala ana akhudhu ya Rasulullah bihaqqihi. Aku ya Rasulullah yang akan memakainya sampai menunaikan haknya pedang ini. Fa'atahu iya. Maka diberikanlah pedang itu kepadanya. Wa kana Abu Dujanah rajulan syuja'an. Dan Abu Dujanah adalah seorang pemberani. Radhiyallahu ta'ala anhu. Yakhtalu 'indal harbi idza kanat. Dan dia akan berperang paling semangat, paling depan ketika perang sudah menyala. Ini Abu Dujanah. Dan memang pantas untuk memegang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana idza a'lama bi'isabatin lahu hamra fa'tasaba biha 'alima an-nas annahu sayuqatil. Kalau idza a'lama bi'isabihi lahu hamra fa'tasaba biha 'alima an-nas annahu sayuqatil. Kalau manusia melihat orang ini, melihat Abu Dujanah dalam keadaan isabah, dalam keadaan ada pada tubuhnya atau pada wajahnya merah, maka manusia tahu bahwa orang ini akan berperang. Ini siap untuk bertempur. Annahu sayuqatil. Falamma akhadha as-sayf min yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhraja isabatahu tilka fa'asaba biha ra'sahu. Maka dia pun ketika mengambil pedang Rasulullah SAW, maka dia ambil isabahu dan dia letakkan di kepalanya, maka taulah manusia bahwa dia akan berperang sampai titik darah penghabisan. Ini dia memiliki kain yang diikat di kepalanya dan dikatakan orang ini kalau sudah memakai kainnya itu, maka dia akan berperang. Ternyata ketika mengambil pedang Rasulullah SAW, maka langsung dia mengikat kepalanya dan dia akan berperang. Dan terlihat di wajahnya semangat untuk berperang. Qala wa ja'ala yatabakhtar baina saffain. Maka berjalanlah Abu Dujanah dengan tabakhtur. Tabakhtur itu berjalan dengan membusungkan dada, dongakkan kepala. Ini jalan-jalan yang tidak disukai kalau bukan dalam perang. Ketika dia berjalan seperti itu, apa kata Rasulullah SAW? Qala Rasulullah SAW hina ra'a Abu Dujanah innaha lamisyatun yubghiduha Allah illa bimithli hadzal mawtin. Kata Nabi, sungguhnya berjalannya dia ini adalah cara berjalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali di tempat yang seperti ini. Al-kibru lil mutakabbirina sadaqah. Sombong kepada mereka orang-orang yang sombong itu sedekah.
yakni di hadapan kufar, berjalan dengan tegak, dengan mendongakkan kepalanya, dengan pedangnya, dengan ikat kepala di kepalanya. Ini khairullahazakumullah, jalan yang seperti ini yang di dalam bahasa Arab disebutkan tabakhtar, ya tabakhtar. Itu yubghidu Allah. Allah enggak suka jalan yang seperti itu. Tetapi kata Nabi, illa fi misli hadzal mautin, kecuali di tempat yang seperti ini. Pantas untuk berjalan seperti itu. Wa qad qala Abu Sufyan li ashabil liwa min Bani Abdiddar yuharriduhum bidzalika 'ala al-qital. Ya Bani Abdiddar, innakum qad wallaytum liwa'ana yawma badrin fa asabana ma qad ra'aytum wa innama yu'ta an-nasu min qibali ghayatihim idza zalat zalu. Apa kata Abu Sufyan kepada pasukannya? Dia berkata kepada pasukannya, sahabat-sahabatnya yang memegang bendera. Waktu itu yang memegang benderanya adalah suku Bani Abdiddar. Ada keunikan di sini. Siapa yang memegang bendera kaum muslimin? Mus'ab Ibnu Umair. Dari suku apa? Bani Abdiddar juga. Sedangkan musyrikin, siapa yang memegang bendera? Bani Abdiddar juga. Enam. Qala, kata Abu Sufyan kepada mereka, ya Bani Abdiddar, wahai suku Bani Abdiddar, innakum qad wallaytum liwa'ana yawma Badr. Ingatlah bahwa dulu dalam perang Badar kalian memegang bendera. Ternyata telah menimpa kami apa yang kalian telah ketahui. Qad ra'aitum, kalian telah lihat apa waktu itu kejadiannya. Yani kalah tentunya. Wa inna ma yu'tan nasu min qibali rayatihim. Ingatlah, sesungguhnya manusia itu akan tertimpa sesuatu sesuai dengan benderanya. Kalau benderanya hilang, akan hilang mereka. Kalau benderanya jatuh, jatuhlah mereka. Idza zalat zalu. Kalau hilang bendera, hilang pula kalian. Dan biasanya seperti itu perang-perang waktu itu. Yang diincar adalah benderanya. Maka Mus'ab Ibnu Umair ketika itu tidak melepaskan benderanya walaupun sampai tangannya patah dengan pedang-pedang mereka. Putus tangannya. Maka dia ambil dengan tangan kirinya. Dia pegang terus bendera itu. Tidak boleh jatuh. Bahkan sampai putus yang satunya lagi, yang kirinya beliau pegang dengan potongan tangan-tangannya dua, dia pegang begini. Ini Mus'ab Ibnu Umair. Karena begitu jatuh bendera dianggap oleh musyrikin Arab kalah. Mereka sudah tidak bisa lagi mengangkat la ilaha illallah yang mereka bela. Karena kalimatnya, benderanya la ilaha illallah. Ikhwanuddin a'azakumullah, maka Abu Sufyan yang waktu itu masih musyrik, yang juga nanti akan masuk Islam, ketika pas Fathu Mekah. Khalid bin Walid sebelum Fathu Mekah, Ikrimah setelah Fathu Mekah, sedangkan Abu Sufyan ketika dalam keadaan dikepung Mekah. Nah, kita akan sampai insyaallah pada kisahnya biidznillah taala. Berkata waktu itu kepada mereka Bani Abdiddar, sesungguhnya kalian memegang bendera dalam perang Badar dan terjadi apa yang terjadi. Maka sekarang kalian memegang bendera. Ingatlah bahwa manusia akan mengikuti benderanya. Fa imma an takuffuna liwa'ana wa imma an takhullu bainana wa bainahu fanakfikumuh. Maka tinggal pilih. Imma kalian takuffuna liwa'ana. Apakah kalian mau mencukupi kami dengan memegang bendera-bendera itu? Wa imma kalian berikan bendera itu pada kami. Lihat ucapan Abu Sufyan pada Bani Abdiddar. Kalau kalian memegang bendera, pegang sungguh-sungguh. Jangan sampai bendera itu hilang atau jatuh. Kalau kalian tidak mampu, serahkan pada kami. Jangan sampai terjadi apa yang terjadi dalam perang Badar. Fahammu bihi fatawa'aduhu. Maka mereka Bani Abdiddar saling berbicara sesama mereka. Ta'ahadu, saling berjanji. Awas, janji. Bela. Jaga kuat-kuat. Nahnu nuslim ilaika liwa'ana. Sata'lamu ghadan idza taqayna kaifa nasna'. Wa dzalika arada Abu Sufyan.
Setelah mereka berbisik, saling berbicara, saling berjanji di antara suku Bani Abdiddar, maka mereka berkata, "Nahnu nuzlim ilaika liwa'ana. Sata'lam ghadan." Kalian akan tahu besok. Kami akan menerima atau akan memberikan kepadamu bendera kami. Sata'lam ghadan idzal taqaina kaifa nasna'. Kalian akan tahu besok apa yang akan kami lakukan besok. Wadzalika arada Abu Sufyan. Dan sesungguhnya Abu Sufyan yang menginginkan itunya. Semangatnya. Orang kalau direndahkan biasanya semangat. Iya itu kan kemarin pada perang Badar. Sekarang lihat kami. Dipancing-pancing emosinya supaya semangat. Falamma taqan nasu wadana ba'duhum min ba'd. Ketika dua pasukan bertemu, wadana ba'duhum min ba'd, saling mendekat antara satu dan lainnya, qamat Hind binti Utbah fin niswah. Berdirilah Hindun binti Utbah di tengah-tengah para wanita. Allati ma'aha, wanita-wanita yang bersamanya. Masih ingat bahwa pasukan musyrikin membawa serta wanita-wanitanya. Untuk apa? Supaya jangan ada yang lari. Kalau lari malu dengan perempuan-perempuan itu. Akan dilempari oleh para wanita dan diejek dengan kalimat pengecut, penakut dilempari. Sehingga orang-orang Arab paling gengsi untuk diejek apalagi oleh perempuan. Sehingga strateginya mereka musyrikin dipasang perempuan-perempuan tadi di belakang supaya jangan ada yang lari, supaya malu mereka kalau lari. Maka di antaranya ada Hindun. Berdiri Hindun di antara para wanita. Wa akhadna ad-dufuf yadribna biha. Mengambil genderangnya dan kemudian dipukul-pukulnya khalfar rijal, di belakang pasukan laki-laki. Wa yuharriduhum, sambil mendendangkan lagu-lagu perang. Yang jelas bukan maju tak gentar, lagunya. Nyanyiannya mereka adalah nyanyian-nyanyian perang yang kalimatnya kalimat-kalimat syair-syair yang diucapkan oleh mereka. Wa yuharriduhum faqalat Hindun fima taqul. Di antaranya kalimat yang diucapkan, wayhan bani Abdiddar, wayhan humatal adbar. Apa maknanya? Celaka kalian wahai Bani Abdiddar. Bani Abdiddar yang memegang bendera di waktu lalu dan hari ini dalam keadaan dia menyerahkan benderanya dan dia menyatakan kami akan perang dan kami silakan lihat besok apa yang kami lakukan. Wabiha humatal adbar, dan dengannya humatal adbar, pelindung-pelindung adbar, punggung-punggung mereka. Darban bikulli battar, dengan satu pukulan yang mengandung sekian perkara, yang battar itu artinya memutuskan segala sesuatu. Wa taqul in tuqbalu nu'aniq wa nufarrish an-namariq aw tudbir nufariq firaq ghair wamiq. Ini ucapan para wanita. Kalau kalian maju, maka kami akan memeluk kalian. Dan kami hamparkan hamparan-hamparan untuk kalian. Tetapi kalau kalian lari, kami minta pisah dari kalian. Ini istri-istrinya. Kami minta cerai dari kalian. Perceraian yang tidak akan ketemu kembali. Ini ancaman dari para wanita. Diwakili oleh Hindun binti Utbah. Wa kana syi'ar ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaum Uhud. Itu syiar-syiar mereka. Yang menunjukkan bahwa syiar mereka dalam berperang, kebanggaan, gengsi, kesombongan, takut diejek, itu syiar-syiar mereka. Urusan ingin para wanita, ingin disanjung oleh para wanita, sehingga itu yang mereka cari. Tetapi syiar ashabi Rasulullah SAW, syiarnya kaum muslimin yaum Uhud, amit, 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 jadi bunuh atau matikan. Ini syiar untuk mengenali satu sama lain. Kalau ketemu akan menyatakan amit, maka berarti muslim. Kalau katakan amit kemudian diam, bingung apa maksudnya, berarti dia musuh, akan dibunuh. Karena dalam bertempur ketika itu
belum ada seragam-seragam yang khas. Pakaiannya hampir mirip, hampir sama. Pakaian besinya hampir mirip, hampir sama. Sehingga mereka memiliki syiar-syiar khusus untuk membedakan satu sama lain, apakah ini kawan atau lawan. Faqtatalan nasu hatta hamiyatil harb. Maka berperanglah mereka, bertempurlah mereka hingga menyala peperangan. Wa qatala Abu Dujana hatta am'ana fin nas. Maka berperanglah Abu Dujana dengan semangatnya sampai beliau tenggelam di tengah manusia. Faja'ala la yalqa ahadan illa dhaffafa alaihi. Disebutkan dhaffafa di sini. Maknanya adalah ajhaza alaihi, menjatuhkannya. Abu Dujana masuk menyerang sampai ke tengah-tengah musuh. Tidak menghadapi siapapun dari musuhnya kecuali akan dijatuhkan oleh dia dengan pedangnya. Faja'ala kullu wahidin minhuma yadnu min sahibihi. Maka satu dari lainnya saling mendekat, saling menebaskan pedangnya. Fada'autullaha an yajma' bainahuma faltaqaya fakhtalafa darbataini. Fadaraba al-musyrik Abu Dujanah fa'anqahu bidirqatihi fa'addat bisayfihi. Wa darabahu Abu Dujanah faqatalahu. Dikisahkan bahwa ja'ala kullu wahidin minhuma, masing-masing dari Abu Dujanah dengan musuhnya ini mendekat. Fada'autullah, maka aku berdoa kepada Allah supaya bisa bertemu dengan orang tersebut dan berhasil mengalahkannya. Faltaqaya fakhtalafa darbatain, maka bertemulah dua orang, Abu Dujanah dengan seorang yang kafir musuhnya. Fadarabal musyrik Abu Dujanah, yang musyrik memukul Abu Dujanah. Fattaqahu bidirqatihi, ditangkis dengan tamengnya. Ditangkis dengan tamengnya bidirqatihi fa'addat bisayfihi. Akhirnya pedangnya terjepit di tameng Abu Dujanah. Setelah terjepit di tamengnya Abu Dujanah, maka dia pukul dengan pedangnya musuhnya tadi. Qala wa darabahu Abu Dujanah faqatalahu, maka ditebaslah oleh Abu Dujanah musuhnya. Thumma ra'aituhu qad hamala as-sayf ala mifraq ra'sih Hind binti Utbah thumma 'adala as-sayf anha. Wa darabahu Abu Dujanah faqatalahu thumma ra'aituhu qad hamala as-sayf, maka aku lihat dia membawa pedangnya ala mafraq ra'si Hind binti Utbah. Thumma 'adala as-sayf anha. Berarti sampai ke belakang sekali. Abu Dujanah sudah masuk ke tengah-tengah manusia sampai menemui yang terakhir dan kemudian dikalahkan dengan cara seperti tadi, ditangkis dengan tamengnya, kemudian pedang musuhnya terjepit di tamengnya, kemudian dia tebas musuhnya, kemudian datang ke Hindun binti Utbah, wanita yang tadi berbicara. Pedangnya diletakkan di mafraqi ra'si, di belahan rambutnya begini. Terus enggak jadi, ditinggal dia, karena perempuan. Tidak boleh membunuh perempuan. Sudah begini, sudah tinggal. Itu gambaran bahwa Abu Dujanah benar-benar menyerang musuhnya sampai membelah pasukan musyrikin dan sampai ke ujung belakangnya, sampai menemui Hindun dan diletakkan pedangnya fi ma'fraqi ra'si Hindin binti Utbah. Tsumma 'adala sayf anha, kemudian dikesampingkan lagi, pedangnya ditarik kembali. Wa qatala Hamzah bin Abdul Muttalib hatta qatala Ar-Rutta'ah. Sedangkan Hamzah radhiyallahu taala anhu berperang juga dengan semangat hingga membunuh Arta'ah bin Abdi Surahbil, ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Abdiddar. Wa kana ahadun nafar alladzina yahmiluna al-liwa. Sedangkan orang ini, Arta'ah, adalah orang yang memegang bendera. Lihat, dari suku Bani Abdiddar yang memegang bendera. Tsumma marra bihi Siba'u ibni Abdul Uzza An-Nabshani. Kemudian salah seorang dari alladzina yahmiluna al-liwa, yang memegang bendera pula, yang membawa bendera, kemudian marra, melewati seorang yang namanya Siba ibni Abdul Uzza
Al-Ghabshani. Wa kana yukanna Abu Niyar. Dijuluki dengan julukan Abi Niyar. Faqala lahu Hamzah. Hamzah berkata kepada orang ini, salah seorang dari pembawa bendera juga. Qala halumma ilayya yabna maqatti'ah. Ayo kemari, wahai anaknya muqatti'atil bubur. Wa kanat ama khattanah bi Makkah. Wa kanat ummuhu khattanah bi Makkah. Apa katanya? Kata Hamzah. Perlu terjemahkan? Nah. Wahai anaknya tukang potong kemaluan, sini. Kenapa? Kok dijuluki anaknya tukang potong kemaluan? Karena ummuhu khattanah. Ibunya adalah tukang sunat. Anaknya tukang potong kemaluan. Di Mekah. Di Mekah. Qala Wahsy, ghulam Jubair bin Mut'im. Setelah terjadi apa yang terjadi dengan Hamzah, membunuh musuh-musuhnya satu persatu, kemudian Wahsy dari pasukan musuh yang merupakan budaknya Jubair bin Mut'im berkata, "Wallahi inni la anzur ila Hamzah yahuddun nas bisayfihi ma yuliqu bihi syai'an." Kata Wahsy, sungguh aku melihat Hamzah maju terus menikam manusia dengan pedang-pedangnya. Ma yuliq bihi syai'an, enggak pernah lepas musuhnya. Satu terbunuh, satu lagi terbunuh, satu lagi terbunuh, begitu terus. Mislal jamalil awraq, sungguh aku melihatnya seperti unta yang merah. Unta yang ganas. Itu qaddamani ilaihi Siba' ibn Abdul Uzza. Ketika aku didahului oleh seorang yang namanya Siba' ibn Abdul Uzza. Faqala lahu Hamzah, kemudian berkata, jadi Wahsy sedang berbicara begitu, aku sepertinya melihat Hamzah begini. Tiba-tiba dari belakang ada yang melewati Wahsy yang bernama Siba' ibn Abdul Uzza. Maka berkata Hamzah kepadanya, halumma ilayya yabna muqatti'atil budur. Jadi ketika kata-kata tadi diucapkan, itu ketika Wahsy menyaksikan. Fadarabahu darbatan faka'annama akhta'a ra'sah. Sungguh dipukul, ditikam atau ditebas dengan pedangnya Hamzah sampai seakan-akan kepalanya itu tidak bergerak. Pedangnya cuma lewat tok. Demikian kerasnya tebasan Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Wa hazzazat hirbati hatta idza raditu minha dafa'tuha alaih. Aku menyaksikan, terus memperhatikan Hamzah. Kata siapa? Wahsy. Aku terus memperhatikan Hamzah, menikam si fulan, menebas si fulan, menjatuhkan si fulan, sampai ketika aku melihat dalam keadaan sudah semakin dekat dan aku melihat dalam keadaan sudah waktunya, hazaztu harbi. Hirbati afwan. Hazaltu hirbati. Hirbah itu tombak. Aku siapkan tombakku. Aku sudah mengarah untuk melempar. Idza raditu minha dafa'tuha. Kalau aku melihat sudah ridha, waktunya sudah pas, aku akan lemparkan, kata Wahsy. Fa waqa'at fi sunayyatihi. Maka tepatlah dilemparkan oleh Wahsy mengenai jantung Hamzah. Hatta kharajat min baini rijlaihi fa aqbala nahwi fa ghuliba fa waqa'a. Terkena Hamzah fi sunayyatihi, disebutkan di sini sunayyah ma baina asfalil batni ila al-'anah. Berarti kenanya bagian bawah. Di bagian perut yang bawah sampai keluar dari bawah kakinya. Tombaknya tembus. Radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dia pun bergerak mendekati aku. Faghuliba fawaqa'a. Tetapi tidak mampu. Terkalahkan oleh tombak aku. Maka terjatuhlah dia. Wa amhaltuhu. Kata Wahsy, aku biarkan dia sejenak. Ini dilihat dari jauh saja.
Amhaltuhu, diberi muhmalah, ditinggal sejenak. Hatta idza mata, sampai kelihatan benar-benar mati, benar-benar meninggal, ji'tu fa akhadtu hirbati. Maka aku mendekatinya, ketika melihat benar-benar tidak bergerak, aku datang dan aku ambil tombakku. Tsumma tanahaitu ilal askar. Kemudian aku mendekat kepada pasukan tentara, pasukan musyrikin. Walam takun li bi syai'in hajatun ghairahu. Kata Wahsy, aku mendekat lagi kepada pasukannya dan aku tidak punya hajat apapun kecuali itu. Karena Wahsy dibayar hanya untuk membunuh Hamzah. Sehingga kata Wahsy, laisa li bi syai'in hajatun ghairahu. Aku tidak memiliki kebutuhan kecuali itu. Wa inna ma qataltuhu li'u'taq. Aku membunuhnya karena aku ingin merdeka. Cuma itu. Apa bayarannya? Bayarannya kamu merdeka kalau berhasil membunuh Hamzah. Maka dia tujuannya hanya Hamzah. Dilihat sampai ketika dalam keadaan tepat dia lemparkan tombaknya dan terbunuhlah Hamzah radhiyallahu taala anhu. Dan kata dia, aku tidak memiliki hajat kecuali itu karena aku membunuhnya agar aku terbebas dari perbudakan. Falamma qadimat Makkah u'tiqat. Falamma qadimat Makkah u'tiqtu. Aku dimerdekakan. Tsumma aqamtu hatta idza iftataha Rasulullah SAW Makkah harabtu ila Taif. Aku tetap di sana di Makkah sampai ketika Rasulullah SAW membuka Makkah, aku pergi melarikan diri ke daerah Taif. Famakatha biha, aku tinggal di sana. Falamma kharaja wafdu Taif ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyuslimu ta'ayyat alayya al-dhahab atau al-dhahib al-madahib. Na'am. Kata Wahsy, setelah datang utusan-utusan dari Taif menuju Mekah, ini berangkat mau menuju Mekah, maka aku mulai ingin untuk masuk Islam. Ta'ayyat alayya al-madahib, faqultu alhiq bisyam. Aku akan pergi ke Syam. Karena di Taif sudah masuk Islam semua. Maka aku ingin ke Syam atau ke Yaman, atau bi ba'dil bilad atau negeri-negeri lain. Pokoknya aku ingin menjauh. Fa wallahi inni la fi dzalika min hammi id qala li rajulun. Sampai ketika aku sudah bertekad ingin pergi ke negeri lain, tiba-tiba datang kepadaku seseorang dan berkata, "Waihak, celaka engkau. Innahu wallahi ma yaqtul ahadan minan nasi dakhala fi dinih." Percayalah padaku, celaka engkau. Sesungguhnya dia, Rasulullah, enggak akan membunuh siapapun yang akan masuk Islam. Wahsy ingin masuk Islam, tetapi terpikir perbuatanku terhadap Hamzah membuat Rasulullah SAW marah. Kalau aku datang, pasti aku dibunuh. Ini pikiran dia. Sehingga dia akan lari ke Syam atau ke negeri mana saja, yang penting menjauh. Karena tadinya lari ke Taif, ternyata di Taif sudah pada masuk Islam, maka dia ingin lari yang lebih jauh. Maka ada yang berkata kepadanya, celaka engkau. Rasulullah enggak akan membunuh siapapun kalau masuk Islam. Dikatakan seperti itu. Dan dikatakan pula, wa tashahhada syahadatahu, kalau sudah bersyahadat dengan syahadat yang diajarkannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, enggak akan dibunuh. Falamma qala li dzalik kharajtu. Maka ketika orang tadi berkata seperti itu, aku pun keluar hatta qadimtu ala Rasulillah. Hingga aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Madinah. Falam yar'uhu illa bi qa'iman ala ra'sihi atashahhad bi syahadatil haqq. Tidaklah aku menemui dia begitu melihat dia berdiri, langsung aku berdiri di hadapan kepalanya dan bersyahadat dengan syahadat yang hak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Falamma ra'ani, ketika beliau melihat aku, qala awahsy, apakah engkau Wahsy? Qala qultu na'am. Aku katakan ya. Ya Rasulullah. Iya, aku Wahsy. Qala uq'ud. Duduklah. Fahaddithni kaifa qatalta Hamzah. Duduk. Coba ceritakan bagaimana kamu membunuh Hamzah.
Maka aku ceritakan seperti tadi. Jadi tadi itu cerita riwayat ketika Wahsy menceritakan bagaimana dia membunuh Hamzah. Falamma farigtu min hadithi qal, ketika aku selesai menceritakan ceritaku, Rasulullah bersabda, "Waihak, ghaib anni wajhak fala arainak, fala uriyannak." Celaka engkau, jauhkan wajahmu dari wajahku, dan jangan sampai aku melihat engkau. Fakuntu atanakkab an Rasulillah SAW haitsu kan. Maka aku pun menghindari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun beliau berada. Kalau ditemu di jalan, Wahsy menghindar. Pokoknya tidak sampai terlihat oleh Rasulullah SAW. Li'alla yarani, agar Nabi tidak melihatku. Hatta qabadahu Allah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah SAW wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Wahsy masuk Islam, dan Rasulullah SAW memintanya agar menjauhi wajahnya, agar dia tidak melihat wajah Wahsy. Kenapa? Dikatakan dalam riwayat, karena kalau aku melihat engkau, aku akan ingat Hamzah. Kalau ingat Hamzah, tentunya muncul kembali kesedihan, muncul kejengkelan dan seterusnya. Sehingga Rasulullah SAW tidak mau, jangan sampai engkau terlihat di wajahku. Ikhwanulina azakumullah. Wahsy benar-benar membunuh hanya karena ingin merdeka. Dan disuruh oleh majikannya untuk membunuh Hamzah. Kalau engkau berhasil, engkau merdeka. Setelah itu, dia tidak punya hajat apapun. Tidak ingin memerangi kaum muslimin. Tidak ingin memiliki hajat apapun selain ingin merdeka. Titik. Sehingga ketika dia masuk Islam dengan sungguh-sungguh. Bahkan setelah Rasulullah wafat, sekian orang murtad, Wahsy tidak ikut murtad. Bahkan berperang melawan para murtadin. Termasuk melawan Musailamah al-Kadzdzab. Dan Wahsy berhasil membunuh Musailamah al-Kadzdzab dengan tombak yang sama. Sehingga Wahsy berkata, sungguh dulu aku membunuh dengan tombak ini orang yang terbaik. Dan sekarang aku membunuh dengan tombak ini orang yang terjelek. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni aku dan mengimbangi ini dengan itu. Mengimbangi yang itu dengan yang ini. Ini yang membunuh Hamzah dengan membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Allah taala a'lam, nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.